Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jemaah Jumat yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan ini salah satu menjadi penyebab terbukanya pintu surga Allah untuk kita insyaAllah. Jemaah melakukan Allah, ada salah satu hadis riwayat Muslim yang akan menggugah rasa peduli kita kepada sesama Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah di pagi hari, itu mendekati waktu salat Zuhur. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan, dan rombongan itu bertelanjang kaki, bertelanjang dada, artinya tidak berpakaian lengkap. Bahagian atasnya banyak bajunya yang robek, dalam bahasa kita compang camping, dan mereka tidak punya sandal untuk dipakai. Lalu mereka setelah berwudu memasuki masjid Nabi SAW. Lalu Jabir berkata, kami melihat ini adalah suku Mudar, yaitu dari Bani Mudar. Rasulullah SAW ketika melihat pemandangan itu terenyuh hatinya melihat kefakiran mereka. Sandal tidak ada, pakaian pun hanya sekedar kain saja yang tergantung di badan mereka. Lalu Rasulullah SAW ketika tiba waktu zuhur, Rasulullah menyuruh Bilal untuk melakukan azan, dan selesai salat Rasulullah SAW lalu berdiri di atas mimbar dan beliau membacakan surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hasyr ayat 18. Beliau bacakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumullah khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kata Rasulullah dengan membacakan ayat Allah ini, wahai Allah berkata, wahai para manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, karena engkau diciptakan dari satu nenek, yaitu Adam alaihissalam. Lalu engkau diciptakan berpasang-pasangan, dan seterusnya sampai di ujung ayat Allah mengatakan, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah melihat perbuatanmu, Allah memantau apa yang engkau lakukan. Juga Rasulullah membaca surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah dirimu tentang persiapan masa depanmu di akhirat. Artinya siapkanlah masa depanmu di akhirat. Tentu yang dimaksud oleh Allah adalah amal saleh. Lalu di ujung ayat
Kata Rasulullah, bertakwalah. Kata Allah, bertakwalah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Dengan membacakan dua ayat itu, Rasulullah belum mengatakan apapun selain dua ayat itu. Orang-orang mengerti bahwa Rasulullah ingin mengatakan bahawa janganlah engkau tega, jangan sampai perasaanmu mati ketika melihat saudaramu mukmin yang datang ke masjid ini dalam keadaan tidak punya sandal, tidak punya pakaian. Allah melihat apa yang engkau lakukan untuk saudaramu sesama mukmin. Mereka tangkap itu. Dan Rasulullah tidak menjelaskan lebih lanjut ayat itu, tapi langsung salah seorang ketika dibacakan dua ayat itu, dia bangun, lalu dia melepaskan pakaiannya, dia letakkan di tengah masjid, lalu dia berikan dinar yang dia punya, kebetulan dia bawa, lalu dia berikan dirham yang dia punya, dia berikan langsung. Setelah satu orang bangun, lalu Rasulullah berkata, walau bisyaqqi tamrah, siapa yang mau bersedekah lain walaupun hanya dengan setengah kurma, bukan setengah kilo, setengah butir, Allah pasti lihat, kata Nabi, Allah catat. Lalu kemudian mulailah orang yang kebetulan tidak membawa apapun ke masjid, mereka pulang dan mereka mulai membawa pakaian-pakaian, membawa uang, lalu kemudian mereka membawa kurma. Ada yang memaku kurma dengan telapak tangannya karena tidak ada kantong, mereka pulang, mereka bawa kurma dengan telapak tangannya. Sampai kemudian kata Jabir bin Abdullah, aku melihat ada dua gunung yang berada di tengah masjid, yang satu dua gunung pakaian, yang satu lagi dua gunung makanan. Begitu cepatnya mereka bereaksi ketika melihat sesama mukmin dalam keadaan menderita. Lalu Rasulullah tersenyum, Rasulullah tersenyum bahagia. Lalu kemudian di ujung hadis, ketika Rasulullah melihat reaksi daripada umatnya, sahabatnya, beliau lalu berkata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu ajrun minha, dia dapatkan pahala, wa ajrun man amila ba'dah, dan pahala orang yang mengikuti berikutnya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan satu keburukan, falahu kiflun minha, maka dia dapatkan dosa dari keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah di masa sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah reaksi mereka ketika melihat saudaranya mukmin yang mendapatkan ujian dari Allah dengan berbagai ujian, kemiskinanKah, penderitaankah, atau bala yang sedang diturunkan. Dan ini adalah kekuatan sesama mukmin. Jadi begitu cepat mereka bereaksi tanpa harus menunggu kalimat demi kalimat dari Rasulullah. Cukup hanya Allah mengatakan dan mereka faham maksud ayat, langsung mereka melakukannya. Dan begitulah seharusnya kita sesama mukmin. Maka coba perhatikanlah ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Banyak yang tidak faham kalimat ikhwah dalam bahasa Arab itu digunakan untuk saudara kandung. Makanya disebut akhun atau akhi, itu saudara kandung. Makanya dalam surat Yusuf ketika Allah menyebutkan saudara-saudara kandungnya Yusuf menemui Yusuf di Mesir, falamma jaa ikhwatu yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ketika saudara-saudara kandungnya Yusuf mereka datang ke Mesir, Yusuf sudah jadi menteri keuangan di saat itu, dan mereka diketahui oleh Yusuf ini abang-abangnya yang dulu membuangnya ke sumur. Tapi mereka tidak kenal Yusuf di saat itu. Allah pakai kalimat ikhwatu Yusufa, yaitu saudara kandung. Allah tidak menyebut kalimat ikhwan, berbeda ikhwatun dengan ikhwanun.
Ikhwatun saudara kandung, ikhwanun saudara sesama mukmin atau muslim tapi tidak punya hubungan nasab. Tapi Masya Allah, ketika Allah menyebutkan kalimat mukmin adalah saudara, maka kita adalah saudara yang Allah persatukan dengan akidah, iaitu bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saudaranya? Bagaikan adik dan kakak. Jadi kandung. Masya Allah, hari ini orang tidak menyadarinya. Ketika derita yang sedang dirasakan oleh saudara kita di Palestin, tidak ada simpati dari sebahagian orang. Yang ada cuma menonton lalu memberi komentar. Ketika diajak untuk mengumpulkan sesuatu, bahkan setengah butir kurma pun dia tak beri. Gaji 7 juta, itu belum lagi tunjangan. Masya Allah, cuma diminta 200.000 menolong saudara kita, tak sedikit pun punya perasaan di hati itu saudara kita seiman. Inilah yang hari ini kita lupakan. Maka ketika itu kita lupakan, maka sungguh Allah tidak akan menolong kita ketika kita pun akan dicadangkan mendapatkan bala berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan syarat kita dapat pertolongan Allah, tolonglah saudara kita yang mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Seseorang yang masih menolong saudaranya, apapun kesulitannya, dia terasa miskin, dia tidak sanggup beli beras, dia tidak sanggup untuk menyewa rumahnya bahkan, lalu kita menolongnya, maka itu syarat bagi Allah, engkau tetap mendapatkan pertolongan Allah selama engkau masih menolong saudaramu. Kalau hati telah mati, maka Allah pun tidak akan memperhatikan orang-orang yang selama ini tidak memperhatikan saudaranya yang mukmin. Ini pelajaran pertama yang perlu kita pegang baik-baik. Maka di saat diberi kesempatan, bersegeralah. Lalu pelajaran kedua dari hadis tadi, lihatlah bagaimana pujian Nabi. Nabi memuji di ujung hadis dengan kalimat, siapa yang pertama sekali melakukan satu kebaikan, maka dia dapat pahala. Lalu diikuti, ditambah dengan pahala orang yang mengikuti kebaikannya setelah itu. Ini pujian Nabi kepada siapa? Yang tadi pertama, yang langsung bangun ketika Nabi selesai membacakan ayat, dia langsung bangun, dia lepaskan bajunya, lalu dia kemudian berikan dinarnya, dia berikan dirhamnya, lalu kemudian barulah orang-orang lain tersentak dan mereka mulai ikut menolongnya. Maka siapa pemenangnya? Yaitu orang-orang yang mengawali kebaikan itu. Dia dapat pahala dari semua orang yang mengikuti kebaikannya karena dia yang memulakannya. Nabi memuji orang-orang yang menjadi pionir. Nabi memuji orang-orang yang menjadi pelopor dalam kebaikan. Masya Allah, pahala kita yang melakukan kebaikan pertama lalu ditiru oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, maka kita sedang mendapatkan pahala multi level marketing. Bercabang. Kita punya murid, kita dirikan satu TPA, tidak usah bicara pesantren, kita dirikan satu TPA, lalu kemudian kita ajarkan anak-anak mengaji, lalu anak kita yang pertama itu letting pertama, akhirnya Alhamdulillah dia pun punya TPA di tempat lain setelah dia berhasil dan mengetahui cara mengaji. Seluruh muridnya mendapatkan pahala, dia dapat pahala, dialirkan ke kita, murid-muridnya dapat pahala, dialirkan ke dia, dialirkan ke kita, muridnya punya pesantren yang lain, seluruhnya lagi bagaikan payung yang menjamur, terus membesar, maka nikmatilah itu ketika kita telah tiada. Maka hidup itu jangan hanya berfikir untuk diri sendiri, hanya berfikir keluar di pagi hari, kemudian kita melakukan jogging, lalu kemudian kita belanja untuk rumah, lalu kemudian kita kembali menonton sinetron, lalu kemudian kita tutup televisi, makan, minum, lalu kemudian kita jalan-jalan di malam Sabtu dan Minggu, lalu kemudian kita tutup lagi agenda kita, mulai lagi dengan kerja rutin. Tak ada sedikit pun berusaha untuk membuat kebaikan yang bisa ditiru orang. Sungguh dia telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Bayangkanlah hanya seorang Imam Nawawi
menuliskan kitab yang singkat yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, iaitu 40 hadis dari Imam Nawawi, disyarah berulang-ulang. Beliau tulis kitab Riyadhus Shalihin, disyarah di seluruh Islam, di seluruh negara-negara Islam. Hari ini dibacakan di semua tempat. Beliau telah tiada, beliau telah berkalang tanah, tapi Masya Allah pahalanya mengalir. Namanya tertulis di cover kitab Imam An-Nawawi, tanpa harus kita niatkan, karena itu kebaikan yang beliau buat. Apa yang kita lakukan hari ini ketika kita diberi jabatan di satu tempat? Apa yang kita lakukan? Apakah kita menghidupkan pengajian? Ternyata di masa jabatan kita lah hidupnya satu pengajian itu, lalu kemudian kita dimutasi ke tempat yang lain, diikuti oleh yang lain, menyambung kebaikan itu. Siapa yang mempeloporinya? Orang pertama, walaupun dia telah berada di Papua, mungkin dia telah berada di NTT, dimanapun dia berada, pahala Allah tidak berhenti dengan kepergian kita dari tempat itu. Maka dimanapun berada, lakukanlah kebaikan. Pelajaran terakhir, Nabi menyambung hadis tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan," barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka dia mendapatkan dosa, diikuti dengan dosa orang yang meniru keburukan itu. Ini juga bahaya. Ini lawan daripada yang kebaikan tadi. Kita contohkan keburukan. Ada dua model. Kata para ulama ada dua model. Yang pertama, kita tidak mengajak orang berbuat buruk, tapi kita mempelopori satu keburukan. Maka orang yang mengambil manfaat dari keburukan kita, walaupun kita tidak mengajak mereka, semuanya dialirkan dosanya kepada kita. Kita buat satu warung kopi, kita sediakan wifi, tanpa ada sedikit pun filter, tidak ada sesuatu yang kita blok. Kita biarkan anak-anak menonton yang porno dengan wifi yang kita gunakan. Kita biarkan orang bermain game judi online dengan wifi yang kita sediakan, hanya karena berniat agar orang datang ke warung kopi untuk meminum segelas kopi. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan berikutnya. Mati kita, masih hidup itu, maka semua dosa-dosa orang yang mengambil manfaat dari fasilitas yang kita sediakan dialirkan kepadanya. Orang-orang yang hari ini pertama membuat bisnis PS, anak-anak tidak salat, terbenam waktunya di dalam gedung itu, di dalam ruangan itu, mereka melalaikan semua kewajiban, tidak mengaji, tidak apapun. Maka yang melakukan itu mendapatkan dosa dari orang-orang yang kemudian meninggalkan salatnya, orang-orang yang melakukan maksiat dialirkan kepadanya. Itu contoh pertama, dia tidak contohkan, dia tidak, bukan tidak contohkan, dia tidak ajak. Yang kedua dia ajak, ini sama ya. Yang kedua dia mengajaknya, jadi dia mengajak orang untuk berbuat maksiat. Jadi mengirim status-status, kemudian mengirimkan kabar hoax di internet, lalu dia buat orang mengajak untuk membenci Palestina, lalu dia mengatakan bahawa Yahudi lah orang-orang yang terpelihara. Dia buat orang mengajak untuk mencintai yang salah. Maka di saat itu semua kebencian itu jadi dosa, lalu dialirkan kepadanya. Bayangkan bagaimana dosa seorang yang hari ini telah dikenal sebagai orang-orang yang mempopulerkan keburukan. Videonya, video pornonya ada lengkap, kemudian gambar seksinya ada, dan orang melakukan maksiat hanya dengan melihat penampakan dia. Terjadilah pemerkosaan. Maka bayangkan bagaimana dosa yang mengalir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap pembunuhan yang terjadi secara zalim innama tuqtalu dhulman, maka dosanya ala ibni Adam al-awwal, dialirkan dosanya kepada pembunuh pertama, yaitu Qabil, anaknya Adam. Padahal dia tidak mengajak orang membunuh, hanya karena melakukan pembunuhan pertama. Dari situlah orang mengenal pembunuhan, semua dosanya dialirkan kepada Qabil. Begitulah bahayanya. Maka jemaah mulakan Allah, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, kemudian tinggalkanlah keburukan semampu mungkin. Jangan sampai ditiru orang. Jangan sampai seorang ayah yang memakai celana pendek setiap hari keluar dari rumahnya ditiru oleh anak-anaknya yang berikutnya. Ketika ditanya, kenapa engkau berani pakai celana pendek, dengan mudahnya dia jawab, ayah saja pakai celana pendek.
Ayah saja main bola dengan celana pendek, ayah main tenis dengan celana pendek, lalu kita menginginkan anak kita jadi ulama, jadi hafizul Quran, padahal dia sedang mengalirkan dosa. Orang hari ini mengatakan hari ibu, dia mencintai ibunya. Hari ayah, dia mencintai ayahnya. Hari-hari dia mengikuti gaya ayahnya yang melakukan dosa, dialirkan dah. Maka mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi renungan bagi kita agar kita tidak melanjutkan keburukan, tapi berusahalah menjadi pelopor dalam kebaikan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.